Bab 208. Masuk, Umi. Kata Raihan penuh senyuman. Umi Aminah mengangguk. Membalas senyuman sang putra dengan begitu tipis dan kaku. Lalu duduk di samping putranya itu. Umi kenapa? Melihat senyuman sang ibu yang tidak lepas, Raihan merasa keheranan. Umi sudah menceritakan semuanya pada Mbak Ayu, beber Umi Aminah. Apa? Tanya Raihan begitu terkejut. Ya, Umi sudah mengatakan semuanya. Mbak Ayu terlanjur memergoki Umi sedang memegang foto abimu, ulang Umi Aminah. Lalu, bagaimana responnya? Tanya Raihan. Ia tak tahu harus senang atau sedih dengan kabar tersebut. Belum sempat Umi Aminah menjawab, suara Davin keburu terdengar. Ray, sapanya Parau. Tuan, mari masuk. Umi Aminah langsung berdiri dari duduknya. Wajahnya nampak salah tingkah dan grogi. Pun Raihan yang bingung harus bersikap apa. Hingga hanya bisa berdiri dengan kaku dan perasaan tak menentu. Davin langsung melangkah masuk ke dalam kamar itu. Ia menatap Raihan untuk sekejap lalu merengkuh tubuh saudaranya itu. Kenapa tidak pernah bilang kalau kamu anaknya Om Devan? Kenapa tidak bilang kalau kamu masih bagian dari keluarga ini? Kamu saudaraku, Ray. Kita sama-sama cucu dari kakek. Tutur Davin dengan air mata yang menuruni pipinya. Sejak kecil, ia tumbuh seorang diri di rumah itu, tak pernah ada anak lain hingga kadang Davin merasa kesepian. Tak pernah bermimpi untuk memiliki saudara, tapi kenyataan yang diterimanya bahwa sang ibu tak bisa lagi hamil memupuskan harapannya. 85. Davin sempat merasa bahagia dan hidupnya semakin berwarna saat Raka masuk ke dalam kehidupan mereka. Rika sebagai sahabat ibunya yang kerap kali bertandang ke sana membawa serta Raka, membuat Davin sempat merasa memiliki saudara untuk sejenak. Meski akhirnya rasa bahagia itu dipatahkan mereka oleh pengkhianatan. Dan kini, Davin akhirnya menemukan saudaranya. Saudara yang sempat tak diketahui dirinya. Davin masih memeluk Raihan dengan erat. Menyalurkan rasa bahagia dan kerinduan yang mendalam. Tuan, kata Raihan yang juga turut merasakan kebahagiaan yang sama. Dia sama terharunya dengan Davin. Apalagi menyadari jika respon keluarga itu begitu antusias seolah menerimanya dengan tangan terbuka. Keterlaluan kamu, Ray. Aku sudah bilang kita ini bersaudara tapi kamu masih memanggilku Tuan, tukas Davin sambil mengurai pelukan. Ia meninju pelan lengan Raihan dengan gemas. Saya bingung harus panggil apa, jawab Raihan tak enak. Ia masih shock dengan kondisi tersebut dan belum bersiap sebelumnya. Panggil nama saja, apa susahnya? Seperti aku memanggilmu, jawab Davin. Aduh, saya gak enak, Tuan. Balas Raihan dengan wajah sungkan. Tuan lagi, kamu ini. Davin kembali menepuk pelan lengan Raihan yang masih nampak canggung. Ayo peluk lagi. Aku ini saudaramu. Kata Davin sambil menarik kembali tubuh Raihan dan memeluknya. Hingga kedua saudara itu saling merengkuh tubuh masing-masing dengan erat. Umi Aminah dan Ayu yang menyaksikan adegan tersebut turut tersenyum bahagia. Ayu meraih pundak Umi Aminah lalu merangkulnya penuh cinta. Alhamdulillah ya, Umi. Kata Ayu dengan senyum mengembang. Umi Aminah mengangguk. Matanya dipenuhi buliran bening yang tiba-tiba muncul karena rasa haru dan bahagia. Dengar, Ray. Kakek pasti akan sangat bahagia saat mengetahui jika sekarang cucunya ada dua, kata Davin sembari tersenyum lebar. Kakek juga akan sangat bahagia mengetahui masih memiliki menantu, lanjut Davin sambil menoleh pada Umi Aminah. Davin melangkah mendekati Umi Aminah lalu berhenti tepat di hadapan wanita paruh baya di hadapannya itu.
Umi, katanya sambil memeluk Umi Aminah bak pelukan seorang putra pada ibunya. Aku putra dari saudaranya Om Devan. Berarti aku juga putramu, Umi, lanjut Davin penuh keharuan. Tuan Davin, kata Umi Aminah penuh cucuran air mata kebahagiaan dan keharuan. Astagfirullah. Umi sama Raihan sama saja. Stop panggil aku Tuan. Kita ini keluarga. Aku ini ponakan Umi. Timpal Davin sambil menatap Umi Aminah lekat. Umi Aminah mengangguk. Bibirnya tersenyum tapi matanya terus saja mengeluarkan cairan bening. Ia memberanikan diri mengusap lembut wajah Davin lalu berjinjit untuk mengecup keponakannya itu. Sekarang kita bersiap ke RS. Kita akan temui kakek untuk mengabarkan kabar ini, ajak Davin pada Raihan dan 86. Umi Aminah. Ayo, Ray, kakek harus tahu kalau Kanu adalah cucunya. Kakek juga harus tahu kalau Umi adalah menantunya, lanjut Davin antusias. 87. Suasana haru masih menyelimuti Davin dan Raihan serta Umi Aminah. Ketiganya bersiap untuk kembali lagi ke RS. Sayang, maaf aku meninggalkanmu lagi. Kamu gak apa-apa? Tanya Davin pada Ayu. Keduanya kini sudah kembali di dalam kamar mereka. Gak apa-apa, Mas. Jangan cemaskan aku. Via insya Allah anteng. Lagi pula aku ibunya. Aku harus bersiap untuk situasi apapun yang menyangkut anak kita. Gak boleh bergantung pada orang lain apalagi pada Mas. Mas kan harus mencari nafkah, balas Ayu sambil tersenyum. Meski sejujurnya ia pun ingin sekali menjenguk Pak Damar ke RS, tapi kondisinya tak memungkinkan. Tak mungkin ia meninggalkan bayinya yang masih sangat kecil. Davin mengangguk. Aku gak akan lama. Aku akan menyuruh Raihan sama Umi untuk temenin kakek di RS. Biarkan mereka menikmati kebersamaan mereka setelah berpisah sekian lama. Terserah Mas saja. Ayu menyahut pasrah. Baiklah. Aku pergi, ya. Kamu hati-hati di rumah, kata Davin sambil mengecup kening sang istri. Ia melangkah mendekati boks bayi lalu menunduk untuk mencium pipi sang putri yang mulai nampak gembil dari sebelum-sebelumnya. Papa pergi dulu ya, cantik. Via baik-baik di sini sama Mama, yang anteng ya. Jangan rewel kasihan Mama, ujar Davin pada putrinya. Ia pun lalu melangkah menuju pintu setelah mengucapkan salam. Berjalan menuju teras di mana Umi Aminah dan Raihan sudah menunggu. Ayo, Ray. Ajak Davin penuh senyuman. Iya, tuh, maksudku Vin, timpal Raihan yang masih nampak kaku. Ketiganya melangkah berbarengan menuju mobil lalu Davin membuka pintu bagian kemudi. Biar aku yang nyetir, pinta Raihan. Ia tak enak andai Davin yang menyetir untuknya. Sudahlah, aku saja. Mau aku atau kamu kan sama saja. Sama-sama tujuannya ke RS. Lagi pula aku tahu kamu itu kurang istirahat semalaman. Dan sepertinya belum tidur lagi sampai sekarang, timpal Davin. Ayo masuk. Lanjutnya. Meski nampak sungkan, Raihan membukakan pintu mobil untuk Umi Aminah terlebih dahulu. Setelah itu ia membuka pintu mobil untuknya sendiri dan duduk di samping Davin dengan perasaan tak enak. Gak ada yang ketinggalan? Tanya Davin pada Umi Aminah dan Raihan sebelum melaju. Umi, sudah bawa baju ganti? Raihan turut bertanya pada ibunya itu. Mereka memang berniat untuk menginap di RS untuk menemani Pak Damar. 88. Sudah, jawab Umi Aminah pendek. Raut wajahnya memperlihatkan jika wanita parubaya itu masih terkejut dengan situasi yang tiba-tiba berubah dalam sekejap mata itu. Kemarin-kemarin sampai hari tadi, ia masih berstatus pekerja di kediaman itu.
Tapi kini, ia sudah dianggap bagian dari keluarga. Terlebih melihat respon Davin yang sungguh di luar dugaannya. Umi Aminah tak menyangka jika Davin akan seterbuka itu menerima dirinya dan Raihan. Alhamdulillah, puji syukur padamu ya Allah, lirih Umi Aminah dalam hatinya. Mulai hari ini, kamarmu pindah ke rumah, Ray. Masih ada kamar kosong yang bisa kamu tempati. Salah satunya kamar yang ditempati Ricky dulu. Kamu bisa menggunakannya, kata Davin di sela-sela menyetir. Gak perlu, Vin. Aku di kamar yang sekarang aja gak apa-apa kok. Sudah kadung nyaman, jawab Raihan tak enak. Ayolah, Ray. Kamu itu cucu kakek. Rumah itu rumahmu juga, balas Davin. Raihan hanya tersenyum tanpa mengangguk tanpa menggeleng. Ia sama soknya dengan Umi Aminah. Belum sepenuhnya percaya pada kenyataan ini. Perjalanan mereka ditemani obrolan ringan dan hangat sebagai keluarga baru. Bukan lagi sebagai majikan dan bawahan. Meski Umi Aminah dan Raihan masih sama-sama terlihat sungkan dan kaku. Belum benar-benar tersenyum lepas. Alhamdulillah, sampai. Kata Davin sembari menghentikan laju mobilnya. Ayo turun, Umi, Ray. Lanjut Davin. Mereka turun berbarengan. Berjalan bersama menuju ruang rawat Pak Damar dengan perasaan campur aduk. Apalagi Umi Aminah dan Raihan. Sepasang ibu dan anak itu merasakan detak jantung mereka berdebar lebih kencang dari biasanya. Assalamualaikum. Davin membuka pintu ruangan sambil mengucap salam. Ternyata di dalam, sedang ada dokter yang memeriksa kondisi Pak Damar. Bagaimana keadaan kakek sekarang, Dok? Tanya Davin buru-buru. Tekanan darahnya sudah berangsur turun tapi belum stabil. Suhu badannya juga sudah tak setinggi semalam. Perkembangan yang baik. Hanya saja, tolong jaga suasana hati beliau untuk sementara. Jangan biarkan terlalu berpikir berat terlebih dahulu. Takutnya akan membuat tekanan darahnya meninggi lagi, beber sang dokter. Davin mengangguk mengerti. Ia lantas tersenyum tipis saat dokter itu pamit dan meninggalkan ruangan. Ray, aku ingin bicara sebentar. Kata Davin pelan. Keduanya pun lalu menepi ke pojok ruangan. Sepertinya kita harus menunda kabar ini. Setidaknya sampai kondisi kakek stabil. Aku takut kakek sok mendengar kabar tentang Om Devan yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apalagi kamu bisa lihat sendiri, bagaimana besarnya keinginan kakek untuk bisa bertemu lagi dengan Om Devan, tutur Davin begitu pelan. Aku setuju, balas Raihan. Kamu gak apa-apa, kan? Tanya Davin tak enak. Gak apa-apa, tenang saja. Aku justru khawatir pada kondisi Tuan Besar, jawab Raihan. 89. Kakek, Ray. Dia kakekmu. Balas Davin buru-buru membenarkan. Kakek? Iya kakek. Raihan tersenyum kecil saat mengatakan hal itu. Hatinya menghangat haru karena kini menulai merasa memiliki keluarga lain setelah bertahun-tahun lamanya hidup berdua dengan Umi Aminah tanpa memiliki siapa-siapa lagi. Bos. Ricky mendekat lalu berdiri di dekat Davin dan Raihan. Tadi Alicia ke sini. Entah mau apa tapi katanya ada penting. Aku langsung suruh keluar saja. Lagi pula di sini gak ada siapa-siapa kecuali aku sama bos besar, lanjut Ricky menuturkan. Bagus. Gak perlu masukkan siapapun ke sini kecuali keluarga dekat. Apalagi orang yang tak memiliki ikatan apapun dengan keluarga ini, jawab Davin tegas. Ricky mengangguk mengerti. Oh, iya. Apa semuanya baik-baik saja? Sampai-sampai Mbak Ayu meminta bos pulang. Tenang saja, semuanya aman kok. Cuma memang ada kabar penting yang disampaikan Ayu, nanti aku cerita.
Timpal Davin sambil menepuk pundak Ricky. Ricky adalah bagian dari keluarga kita. Tak ada rahasia apapun di antara kami. Jadi kamu juga jangan sungkan, tukas Davin pada Rayhan. Rayhan mengangguk paham. Ia sendiri pun bisa menyaksikan sendiri bagaimana kedekatan keluarga itu dengan Ricky. Seolah tak ada sekat antara majikan dan bawahan. Sementara kening Ricky mengernyit heran. Ia tak mengerti kenapa Davin berkata demikian pada Rayhan. Malam ini Rayhan dan Umi Aminah akan menginap di sini nemenin kakek. Kamu bisa pulang untuk istirahat. Istrimu juga lagi hamil kan, lanjut Davin pada Ricky. Ricky mengangguk. Aku pulang nanti sorean. Baiklah. Davin menyahut pendek. Lalu berjalan untuk menghampiri Pak Damar. Kamu sudah di sini lagi, Vin. Kenapa sebentar sekali pulangnya? Memang urusannya sudah selesai? Tanya Pak Damar parau. Sudah, Kek. Davin kan kangen sama kakek. Gak bisa jauh-jauh dari kakek. Bukan hanya Davin yang kangen, tapi juga Ayu sama Via, dan seluruh keluarga. Mereka sudah gak sabar nunggu kakek pulang lagi ke rumah. Katanya rumah sepigak ada kakek, timpal Davin antusias. Pak Damar tersenyum simpul. Baru juga gak ketemu kakek sehari, masa sudah kangen? Kangen dong, Kek, kita kan keluarga. Rasanya ada yang kosong saat salah satu keluarga tak lagi bersama, jawab Davin. Pak Damar terdiam. Tatapannya kembali menerawang. Itulah yang kakek rasakan selama ini, Vin. Hidup kakek seperti kosong dan ada yang kurang setelah kepergian Devan. Sebahagia apapun, tetap ada kehampaan di salah satu sudut hati kakek, ungkapnya pilu. Davin menghela napas panjang. Ingin sekali ia mengatakan yang sejujurnya sekarang. Tapi ia takut hal itu akan memperburuk kondisi sang kakek seperti kata dokter tadi. Apalagi kakeknya itu memiliki riwayat penyakit jantung sampai koma berbulan-bulan. 90. Kakek mau janji sesuatu. Tanya Davin antusias. Janji apa? Tanya Pak Damar dengan kening berkerut. Kakek harus sembuh. Setelah kakek sembuh, Davin akan bawakan orang yang kakek rindukan selama ini. Davin janji. Pinta Davin sungguh-sungguh. Devan? Tanya Pak Damar dengan mata berbinar. Davin tersenyum tipis. Bingung menjawab apa. Siapapun itu, dia adalah sosok yang paling kakek rindukan. Syaratnya hanya satu, kakek sembuh dan cepat-cepat kembali ke rumah, bujuk Davin. Kamu ini malah ngajak kakek tebak-tebakan. Ujar Pak Damar sambil terkekepelan. Kakek cepat sembuh ya, biar keluarga kita berkumpul lagi. Keluarga kita sekarang semakin lengkap, Kek. Davin yakin kakek akan lebih bahagia, lirih Davin dalam hatinya. Ia menggenggam tangan keriput sang kakek lalu menciumnya penuh cinta. Kek, maaf malam ini Davin gak bisa temenin kakek di sini. Tapi kakek jangan khawatir, ada Umi Aminah dan Rayhan yang akan nemenin kakek. Kakek anggap saja sedang ditunggu cucu kakek sendiri, tutur Davin sebelum pulang meninggalkan RS. Gak apa-apa, Vin. Pulanglah. Rayhan juga sama telatennya mengurus kakek, jawab Pak Damar. Davin tahu. Rayhan juga pasti menyayangi kakek seperti Davin, balas Davin. Pak Damar mengangguk kecil. Dalam hatinya juga merasakan hal demikian. Ia merasa Rayhan menyayangi dirinya tulus dari hati terdalam. Bukan sebagai bawahan. Pulanglah. Temani anak istrimu. Titah Pak Damar. Ricky, kamu juga pulanglah, kasihan Nuri lagi hamil, lanjut Pak Damar pada Ricky. Sepengertian itu memang, karena dirinya pun dulu adalah sosok suami yang selalu mengutamakan anak istri dalam hidupnya. Ricky mengangguk.
Ia juga memang sudah berniat pulang sore ini. Apalagi melihat kondisi Pak Damar sedikit membaik. Umi, Ray, aku pulang dulu. Titip kakek ya. Aku yakin kakek akan merasa tenang bersama kalian. Tutur Davin pada Umi Aminah dan Rayhan. Iya, Nak Davin, pulanglah. Jangan khawatirkan Tuan Besar. Kami akan menjaganya dengan baik, jawab Umi Aminah. Benar itu, Vin. Rayhan turut bersuara. Dan penuturan Rayhan itu sukses membuat kening Ricky mengernyit keheranan. Tentu saja karena Rayhan memanggil Davin hanya dengan nama saja tanpa embel-embel Tuan dan sejenisnya. Beruntung perkataan itu hanya didengar Ricky. Karena suara Rayhan memang pelan. Saat berada dalam mobil, Ricky pun mengutarakan keheranannya itu. Kebetulan mereka pulang bersama-sama. Bos, apa aku gak salah dengar? Kenapa tadi aku dengar kalau Rayhan manggil nama bukan bos atau tuan? Tanya Ricky. 91. Kamu gak salah dengar. Memang aku yang minta, jawab Davin. Tapi kenapa? Gak sopan loh pegawai sama majikan panggil nama. Balas Ricky. Karena ternyata, Rayhan itu adalah anak dari Om Devan, jawab Davin. Apa? Ricky menginjak rem seketika saking kagetnya dengan pengakuan tersebut. Ya, aku juga baru tahu tadi. Ayu memintaku pulang untuk mengabarkan kabar ini, jawab Davin. Ya Tuhan. Ternyata selama ini mereka begitu dekat. Tapi, bukankah ayah Rayhan sudah lama meninggal? Tanya Ricky lagi. Ya benar. Om Devan ternyata sudah meninggal sejak lama sekali. Dan aku, kebingungan mengatakan tentang kabar ini. Kamu tahu sendiri, keinginan kakek untuk bertemu dengan Om Devan begitu besar, keluh Davin. Apapun kenyataannya, kita harus sampaikan kabar ini pada bos besar. Kasihan beliau kalau terus-terusan berharap. Setidaknya, bos besar memiliki pengganti Bang Devan yaitu Rayhan, tutur Ricky dengan helaan napas panjang. Kamu benar, besok, setelah kondisi kakek membaik, kita akan beritahukan semuanya, semoga kakek ikhlas dan tabah menerimanya, balas Davin. Kalau dipikir-pikir, Rayhan itu memiliki banyak kemiripan dengan ayahnya. Kenapa selama ini tidak ada yang menyadarinya? Tukas Ricky. Aku sudah pernah bilang kalau wajah Rayhan itu tak asing, balas Davin. Ya, aku juga. Hanya saja, aku pikir semua itu hanya kebetulan, timpal Ricky. Yang penting sekarang kita sudah tahu kalau Rayhan dan Umi Aminah adalah bagian dari keluarga kita, tutur Davin. Ricky mengangguk. Kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan Davin tapi juga olehnya. Selama menunggui Pak Damar di RS, Umi Aminah dan Rayhan melakukannya dengan begitu totalitas. Terlebih Rayhan. Semua hal yang menyangkut pria sepuh tersebut, Rayhan dengan sigap membantu. Salah satunya mengantar ke kamar mandi. Setiap waktunya makan tiba, dengan penuh kasih sayang Rayhan selalu menyuapi kakek angkatnya tersebut. Bahkan saat malam tiba, Rayhan tidur di samping Pak Damar meski sambil terduduk di kursi. Sementara Umi Aminah seringkali mengisi kesunyian di ruangan VVIP itu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Dan hal itu membuat hati Pak Damar begitu tenang dan tentram. Rayhan, kamu itu hanya bekerja untukku tapi kenapa setulus itu? Tanya Pak Damar saat mendapati Rayhan sedang tertidur di sisinya dengan posisi terduduk. Rayhan sontak membuka mata. Dia hanya tersenyum tanpa menjawab apa-apa. Tidurlah lagi, Tuan. Ini masih dini hari, baru jam 3 pagi, kata Rayhan sambil membetulkan selimut Pak. 92. Damar yang sedikit tersingkap.
Saya ke kamar mandi sebentar mau ambil wudhu. Mau salat tahajud, lanjut Rayhan. Kamu anak yang baik, Ray. Orang tuamu berhasil mendidikmu. Mereka pasti bangga memiliki putra sepertimu, tutur Pak Damar. Lagi-lagi Rayhan hanya tersenyum. Dia lalu berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Mengambil air wudhu kemudian mendirikan salat malam dengan khusyuk. Setelahnya, ia tak lupa mendoakan kesembuhan untuk kakek angkatnya itu. 3 hari sudah Pak Damar dirawat di RS. Kondisinya pun sudah semakin membaik. Tekanan darahnya sudah normal dan tak demam lagi. Alhamdulillah, akhirnya kakek bisa pulang hari ini, kata Davin yang menjemput Pak Damar. Alhamdulillah, Vin. Tapi kenapa kamu sama Ricky yang harus jemput kakek? Kenapa kakek gak pulang bareng Rayhan saja? Malah Rayhan disuruh pulang lebih dulu, tanya Pak Damar keheranan. Mereka kini sedang di jalan pulang. Davin meminta Rayhan buat siapin kamar kakek. Beberapa hari gak ditempati takutnya berdebu, elak Davin memberi alasan. Kamu ini aneh sekali. Kalau cuma bersihkan kamar kan bisa minta Mbok Sumi, timpal Pak Damar keheranan. Davin hanya tersenyum tanpa menanggapi apa-apa. Padahal ada alasan khusus kenapa Davin meminta Rayhan pulang lebih dulu. Umi Aminah pernah mengatakan jika ia masih menyimpan beberapa baju Devan sampai sekarang sebagai kenang-kenangan. Dan Davin meminta Rayhan untuk mengenakan baju itu saat menyambut kepulangan Pak Damar dari RS. Ya Allah, bagaimana respon kakek nanti? Gumam Davin saat mobil yang dikendarai Ricky berbelok menuju gerbang rumah. 93. Di rumah, para penghuninya sudah begitu antusias menunggu kedatangan Pak Damar. Pemilik rumah sekaligus tetua di keluarga mereka. 3 hari tanpa lelaki sepuh tersebut, suasana rumah terasa sangat berbeda. Sepi dan terasa ada yang kurang. Bagi sebagian orang, adanya orang tua atau orang yang dituakan di rumah membuat rumah terasa lebih hangat dan tenang. Keberadaan orang tua bak pelita yang cahayanya tak pernah padam. Selalu berhasil menerangi sekitar juga menghangatkan keadaan. Begitupun untuk Ayu. Meski hanya sebatas menantu, tapi ia begitu menyayangi Pak Damar bak kakeknya sendiri. Tentu rasa sayang itu muncul karena sikap Pak Damar yang juga memberikan respon serupa. Tak membeda-bedakan ia dengan Davin yang notabene adalah cucu kandungnya. Saat mendapat kabar dari Davin kalau ia dan Pak Damar sudah dekat menuju rumah, Ayu mengajak serta Umi Aminah dan Rayhan untuk segera bersiap ke depan. Ayo, Umi. Kakek sudah dekat katanya. Ayu menggandeng tangan Umi Aminah antusias. Umi Aminah tersenyum kaku. Ketegangan terlihat jelas dari raut wajahnya. Padahal tadi saat meninggalkan Pak Damar di RS, perasaan Umi Aminah tak setegang sekarang. Bukan hanya Umi Aminah, tapi juga Rayhan yang sama-sama tegang. Sesekali ia membenarkan kerah kemeja yang sebenarnya sudah rapi hanya untuk meminimalisir ketegangan dirinya. Tarik napas dalam-dalam, Umi. Sepertinya tegang sekali. Sampai-sampai tangan Umi sangat dingin, tutur Ayu yang menatap Umi Aminah lekat. Kamu juga, Mas Ray, tersenyum sedikit biar otot-otot wajahmu gak terlalu kaku, lanjut Ayu pada Rayhan yang sama-sama deg-degan. Rayhan tersenyum tipis. Untuk kesekian kalinya, ia meneliti penampilannya sendiri dari atas sampai bawah. Merasa aneh dengan baju yang dikenakannya. Tentu karena baju itu adalah model zaman dulu meski Rayhan yakin jika baju itu memiliki harga yang tidak murah pada zamannya. Umi Aminah sering cerita, jika baju itu adalah bawaan sang suami sebelum bertemu dengannya. Satu-satunya baju yang dibawa dari rumah Adiputra karena baju itulah yang melekat saat Devan meninggalkan rumah. Sudah, Ray, jangan dilihatin terus. Kamu tampan, persis seperti abimu.
Tutur Umi Aminah yang bisa melihat gelagat sang putra. Raihan mengangguk. Iya, Umi. Wajah Raihan dan Umi Aminah kian pias saat melihat mobil yang ditumpangi Pak Damar mulai memasuki gerbang. Sepasang ibu dan anak itu mulai saling menggenggam tangan masing-masing sebagai bentuk dukungan dan penguat atas respon apapun yang akan mereka dapatkan. Pun Davin yang terus mendampingi sang kakek. Jantungnya ikut berdebar kencang. Ia juga sudah bisa melihat Ayu yang sedang berdiri di teras ditemani Umi Aminah dan Raihan yang berdiri di belakang tubuh Umi Aminah. 94. Hingga baju yang dikenakannya tak terlihat. Alhamdulillah, sudah sampai di rumah, kek, kata Davin begitu mobil yang dikendarai Ricky berhenti.